Bismillahirrahmanirrahim. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kalian membayangkan seperti apa sosok yang merawat Nabi Muhammad SAW sejak kecil? Beliau bukan dari keluarga bangsawan, bukan dari kalangan kaya raya, tapi namanya dikenang di dunia dan dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW sendiri. Hari ini kita akan membahas kisah luar biasa dari seorang wanita yang mungkin jarang kita dengar kisahnya, tapi perannya begitu besar dalam kehidupan Nabi. Dialah Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW yang luar biasa. Sebelum mulai, yang belum subscribe dulu ya. Terima kasih. Siapa Ummu Aiman? Oke, jadi Ummu Aiman ini nama aslinya adalah Barokah binti Sya'labah. Beliau berasal dari Habasyah yang sekarang bernama Ethiopia. Dan awalnya adalah seorang budak yang bekerja di rumah Abdullah bin Abdul Muthalib, ayah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah ayah Nabi wafat, Ummu Aiman tetap setia menemani Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah SAW. Bisa dibilang beliau ini kayak ibu kedua bagi Nabi. Bayangkan, dari sejak Nabi masih bayi, dialah yang mengasuh, merawat, bahkan menggendong beliau dengan penuh kasih sayang. Kisah tragis terjadi saat Nabi masih berusia 6 tahun. Waktu itu, ibunda beliau, Aminah, wafat dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah. Nah, siapa yang setia menemani dan menjaga Rasul kecil di saat itu? Ya tentunya Ummu Aiman. Beliau yang membawa Rasulullah kecil kembali ke Makkah. Dalam kondisi berduka, di tengah gurun yang panas, bisa kebayangkan betapa besar kasih sayangnya. Bahkan setelah Nabi diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian pamannya Abu Thalib, Ummu Aiman tetap ada di sisi beliau. Seolah-olah beliau nggak mau ninggalin anak yang sudah ia rawat sejak kecil. Dan tahu nggak sih, Rasulullah SAW sangat menyayangi Ummu Aiman, sampai-sampai menganggapnya sebagai ibu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama dan mulai berdakwah, Ummu Aiman termasuk salah satu orang pertama yang beriman. Loyalitasnya nggak main-main. Bahkan ketika tekanan dari kaum Quraisy makin keras, Ummu Aiman ikut hijrah ke Madinah. Bayangin, di usianya yang sudah tua, beliau menempuh perjalanan panas panjang dan penuh bahaya, tapi tetap semangat karena cintanya pada Islam. Dan disinilah Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin menikahi wanita dari ahli surga, maka menikahlah dengan Ummu Aiman." Hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Masya Allah, beliau benar-benar istimewa. Setelah hijrah, Rasulullah SAW menikahkan Ummu Aiman dengan sahabatnya yang juga beliau sayangi, yaitu Zaid bin Harithah. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang anak yang nantinya menjadi panglima perang Islam termuda. Siapa dia? Yap, Usamah bin Zaid. Usamah ini sampai dijuluki cucu kesayangan Rasulullah karena begitu dekat dengan Nabi. Mungkin banyak yang gak tahu kalau Ummu Aiman ini bukan hanya ibu yang penyayang, tapi juga seorang pejuang. Beliau ikut dalam beberapa peperangan, termasuk Perang Uhud dan Perang Khaybar. Saat itu, beliau membantu memberikan air kepada para mujahid dan merawat yang terluka. Tapi ketika pasukan muslim mulai terdesak, beliau nggak lari. Sebaliknya, beliau bertahan di medan perang, ikut membantu semampunya. Ini bukti kalau Ummu Aiman bukan cuma setia, tapi juga sangat pemberani.
Melihat betapa luar biasanya Ummu Aiman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibuku Aminah, dan dia termasuk ahli surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Coba bayangkan, Rasulullah sendiri yang memberikan kabar gembira ini. Beliau bukan orang kaya, bukan orang terpandang, tapi kesetiaan dan keikhlasannya membuatnya mendapatkan janji surga langsung dari Nabi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Ummu Aiman sangat bersedih. Sampai-sampai suatu hari Abu Bakar dan Umar bin Khattab datang mengunjungi beliau. Mereka melihat Ummu Aiman menangis, lalu bertanya, "Kenapa engkau menangis, wahai Ummu Aiman?" Dan jawabannya bikin hati kita terenyuh. Beliau berkata, "Aku tidak menangis karena Rasulullah telah wafat, tetapi aku menangis karena wahyu dari langit telah terputus." Masya Allah, betapa dalam cintanya kepada Rasulullah dan Islam. Ummu Aiman akhirnya wafat pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, dalam keadaan tetap teguh dalam keimanan. Dari kisah luar biasa ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. 1. Kesetiaan luar biasa. Bagaimana Ummu Aiman selalu ada untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil hingga akhir hayatnya. 2. Keimanan yang kuat. Beliau masuk Islam sejak awal dan tetap teguh dalam perjuangan. 3. Keberanian dan pengorbanan. Ikut hijrah dan turun ke medan perang. Dan 4, bahwa jaminan surga bukan hanya untuk orang kaya atau berpengaruh, tapi juga untuk mereka yang ikhlas dan beramal soleh. Subhanallah, kisah Ummu Aiman ini mengingatkan kita bahwa kesetiaan, keikhlasan, dan pengorbanan untuk Islam tidak akan sia-sia. Sahabat, bayangkan jika kita bisa memiliki keimanan sekuat Ummu Aiman. Bayangkan jika kita bisa berjuang untuk Islam dengan sepenuh hati seperti beliau. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjuang di jalan Allah. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang bisa mengambil manfaat kisah-kisah luar biasa dari para sahabat. Terima kasih sudah menonton.